Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah grafik data di Origin Lab, terutama untuk kompleks graph ya, atau beberapa sumbu Y atau beberapa data di kolom Y. Nah, sebelumnya kita sudah membuat ya bagaimana cara membuat grafik sederhana dengan satu data di sumbu X dan satu data di kolom Y ya. Nah, bagaimana kalau grafiknya sedikit kompleks seperti satu sumbu X dan dua sumbu Y, atau bahkan tiga data di kolom Y. Nah, kita akan membuat caranya seperti apa sih? Ini kan ada tiga data di kolom Y ya, kemudian atau di sumbu Y ini juga ada dua data di kolom Y dan satu sumbu X. Nah, kita bagaimana cara membuatnya? Kita pertama-tama buka Origin ya seperti biasa, kemudian kita pilih new project. Kita pilih new project. Kita pertama-tama masukkan datanya ya. Nah, untuk memasukkan datanya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa memasukkan datanya secara manual. Kalau secara manual, teman-teman bisa dikopikan saja. Ini ada 5 kolom ya. Kita tambah dulu kolomnya. Caranya klik di kolom ini, kemudian klik kanan insert, kemudian klik kanan lagi insert, klik kanan lagi insert. Nah, ini sudah menjadi 5 kolom ya, dengan satu kolom sumbu X dan 4 kolom sumbu Y. Kemudian kita memasukkan datanya. Untuk variabelnya apa namanya, seperti time, yield, conversion. Ini contoh dari Catalyst Performance ya. Kemudian satuannya seperti minutes dan persen. Kemudian kita kopikan dulu di Origin, kita copy paste. Nah, ini untuk long name, ini untuk variabel, dan units untuk satuannya ya. Kemudian kita pastekan, kita kopikan lagi untuk datanya. Kita kopikan lagi untuk datanya mulai di nomor 1 ini. Kemudian kita paste. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini secara manual ya. Kemudian kita akan memasukkan data secara otomatis. Kita buang dulu. Nah, seperti ini. Kita new project lagi, kemudian pilih kolom data di toolbar data, kemudian connect to file, pilih Excel ya. Karena kita akan memasukkan data menggunakan data dari Excel. Kemudian pilih example and simple. Nah, ini datanya sesuai data milik masing-masing ya. Kita open. Nah, ini ada long name kolom 1, bisa disetting. Kemudian untuk di row ya, atau di baris 1, kemudian di baris 2 ada satuannya atau unit. Kita pilih OK. Nah, ini datanya secara otomatis sudah masuk seperti ini. Nah, kita bagaimana untuk membuat satu kolom sumbu X dan 2 kolom sumbu Y? Kita pilih ya, misalkan ini time untuk data di sumbu X ya. Kemudian kita pilih yield dan conversion untuk di sumbu Y-nya. Kita blok saja. Kemudian pilih plot. Kemudian pilih basic 2D. Kemudian kita bisa pilih kita pilih multi panel axis ya, karena ini ada 2 sumbu Y, kita pilih 2Y ya, ini jadi ada Y sama Y. Kita pilih. Nah, datanya seperti ini. Kita bisa restore ya. Nah, tampilannya jadi lebih besar, lebih terlihat. Misalkan teman-teman ingin kembalikan lagi, kita klik di icon ini ya. Nah, ini kembali lagi ke semula dan datanya bisa kelihatan. Kita restore supaya tampilannya lebih besar. Nah, kita bisa setting sesuai dengan keinginan ya. Misalkan ini untuk legendnya, kita fontnya kita besarkan karena datanya kan kita ingin melihat yield sama konversinya berapa. Jadi kita tonjolkan karena grafik ini menunjukkan nilai yield dan konversi dari Catalyst. Kita ingin besarkan. Kemudian sumbu X dan sumbu Y kita kecilkan saja.
karena ini merupakan variabelnya ya, ini sesuai selera sebenarnya. Kemudian ini kan warnanya di sebelah kanan kan sudah ada ya, untuk kolom Y conversion ya, kita ganti warnanya juga merah juga bisa. Kita klik, double klik ya, klik atau di double klik. Nah, ini bisa diklik saja, ini akan muncul kolom seperti ini. Kita pilih font color merah misalkan, jadi sama ya warnanya, nanti ini sama warnanya. Ini bisa diganti juga. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita akan men-setting untuk warnanya. Misalkan ini kita ganti warnanya hitam ya. Ini masih abu-abu, kita ganti warnanya hitam. Kita klik, akan muncul tabel seperti ini. Nah, tinggal kita pilih ini ya untuk ganti warnanya. Kemudian kita menginginkan simbolnya, kita double klik, kita akan ganti misalkan simbolnya segitiga ya, segitiga, apply, oke. Jadi segitiga sama persegi ya simbolnya. Kemudian untuk datanya di sebelah kanan kita akan ganti ya, klik kanan. Nah, kita akan memulai scale-nya dari 0 untuk data di vertikal. Kita apply. Nah, akan menjadi ini ya, mulai datanya dari 0. Kemudian pilih OK. Ini juga sama, double klik. Kita scale-nya mulai dari 0. Karena akan lebih bagus ya jika sebuah grafik dimulai datanya dari 0, bukan dari -5, karena kita tidak melakukan percobaan dari waktu -5, kan nggak ada waktu -5 menit. Kemudian nah, seperti ini ya sudah jadi. Misalkan kita akan menghilangkan minor text atau data garis datanya ini, kita bisa double klik, kemudian line and text. Nah, ini di top ya, ada left, ada right. Kita bisa setting di garis top. Kita hilangkan show line and text, kemudian kita pilih OK. Kita unduh dulu, double klik lagi, line and text. Kemudian untuk major text-nya kita pilih none, untuk minor text-nya juga kita pilih none. Jadi kita apply ya, kita apply. Nah, sudah hilang ya, jadi berupa garis saja, tidak ada garis titik-titik untuk nilai datanya. Kemudian pilih OK. Nah, jadi udah jadi seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita ingin meningkatkan minor text-nya, misalkan di antara ini kan major text rentangnya di angka 20 ya. Misalkan di antara 20 ini ada beberapa titik yang menunjukkan angka. Misalkan kita ini kan masih 1 ya. Kita double klik. Kita pilih minor text-nya untuk left. Nah, ini kan masih 1 ya untuk minor text-nya. Ini masih 1 titiknya. Misalkan kita ganti 19 ya, karena kan dihitung ya 0, 1, 2, 3 sampai 20. Misalkan apply, ini akan jadi titik-titik seperti ini. Kita kurangi lagi misalkan 9, apply. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini sesuai selera sebenarnya. Ini juga double klik, 9, apply. Nah, akan muncul seperti ini. Dan yang di sebelah bawah juga bisa kita setting. Misalkan minor text-nya ini kan value-nya masih ini ya, scale-nya masih dari -5, kita ganti mulai dari 0. Nah, akan berubah menjadi seperti ini ya. Jadi mulainya dari 0 ya, bukan dari menit -5. Kemudian untuk minor text-nya ini kan untuk major text-nya rentangnya, intervalnya 10 ya, 10, 20, 30. Kita setting misalkan 5 ya untuk major text. Ini juga bisa. Nah, akan menjadi seperti ini.
5, 10, 15. Kemudian untuk minor text-nya kita masukkan lagi misalkan 4 ya, 4, apply. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini terlalu banyak ya kelihatannya, kita ganti seperti ini, seperti di sumbu X. Ini misalkan 5 untuk major text, untuk minor text-nya 4. Terlalu banyak, kita ganti lagi 10 saja. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Ini kita ganti juga 4 saja, apply. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa di copy langsung di MS Word, copy paste, di klik kanan, kita klik kanan, kemudian copy grab as image ya, copy grab as image. Ini resolusinya bisa disetting untuk kualitasnya semakin tinggi semakin besar ya, untuk kualitas gambarnya. Untuk DPI nya kita biasanya sih 300 ya, tapi kita coba 600 resolusinya. Kita copy, kita nunggu masih loading. Kita buka MS Word ya, misalkan ini, enter. Nah, akan menjadi seperti ini ya teman. Kita crop dulu agar tidak mubazir ya. Ini ada halaman putih yang terlalu memakan tempat di MS Word, kita potong atau kita crop. Nah, akan menjadi seperti ini. Kita ganti ininya, kita klik, kita pilih ini ya, in front of text. Jadi bisa di setting, bisa grafiknya bisa dipindah-pindah tanpa mempengaruhi gambar yang lain. Nah, ini kita lihat ya, jadi kualitas gambarnya cukup bagus ketika di zoom, tidak kabur ya, tidak blur ya. Ini menunjukkan kualitas gambarnya, resolusinya juga sudah cukup baik. Kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk kita akan membuat seperti ini ya. Bagaimana sih untuk kolom sumbu Y-nya ada 3. Ini ada yield, ada conversion, ada turnover frekuensi. Jadi ada satu sumbu X tapi ada 3 sumbu Y. Kita kembali lagi ke sini, kita kecilkan dulu, kita close, kita head. Nah, kita buka, misalkan ini kan sumbu X ya, kemudian kita klik CTRL, pilih data mana saja yang ingin dibuat menjadi grafik. Time, yield, conversion, misalkan select di turnover ya, kemudian kita pilih plot, multi panel axis. Nah, sumbu Y nya kan ada 3. Ini ada beberapa tipe ya, ada 2 tipe untuk sumbu Y nya yang 3. Ada yang sumbu Y nya yang 2 di sebelah kanan, ada yang sumbu Y nya satunya di sebelah kiri. Jadi 2 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Ada juga yang sumbu Y nya merata, ada yang di sebelah kiri, sebelah tengah, sama sebelah kanan. Ini sesuai selera ya, kita pilih yang ini dulu. Jadi ada sumbu Y nya di sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 1. Kita klik, atur sesuai dengan keinginan. Misalkan ini kita geser untuk keterangan datanya ya, atau legendnya, kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ini kan nggak kelihatan nih data untuk sumbu Y nya. Kita double klik, kemudian title, pilih show ya, dan apply. Begitu juga untuk yang rect, kita show, apply. Nah, jadi seperti ini. Sorry, kita hapus dulu yang ini. Dan yang merah juga untuk data conversionnya, double klik, kemudian title, show ya, apply. Oke. Ini masih numpuk ya, kita geser, kita kecilkan ukurannya. Misalkan ini 16, ini juga 16. Kita ganti ukurannya.
kemudian ini 16 juga menyesuaikan yang lain. Ini double klik juga, ini belum ada keterangannya. Dan pilih title, show ya, kemudian oke. Nah ini cuma nggak masuk ke kanvasnya ya, kita geser dulu, geser, kita geser. Nah dan ini udah masuk ke dalam kanvas ya keterangannya. Kita ganti ukurannya ke 16. Nah seperti ini. Oke, untuk warnanya kita bisa ganti ya, kita double klik. Untuk warnanya kita ganti, ini masih auto ya, kita ganti warna merah. Warna merah. Oke, nah ini sudah ganti warna merah. Kemudian yang datanya untuk konversinya, ini kan konversi warna merah, kita ganti warna merah semua. Kita klik, kemudian ini ya, font merah, nah ganti. Kemudian ini juga double klik, warnanya kita klik satu kali. Kita ingin ketebalannya kita setting ya jadi 1,5 supaya lebih jelas. Kemudian warnanya kita ganti warna merah. Nah jadi seperti ini. Ini kita yang lain seperti yield kita juga ganti, kita klik, kita ganti. Ini masih abu-abu ya warnanya, kita ganti warna hitam. Kemudian ketebalannya kita ganti warna hitam, ketebalannya oke udah. Ketebalannya kita ganti 1,5 juga. Nah ini masih 1 ya, kita ganti 1,5, warnanya hitam. Nah ini udah ganti ya, ini juga warnanya kita ganti untuk keterangan yieldnya. Ini masih auto hitam. Nah udah ganti ya. Kemudian ini warna biru, kita ganti, ketebalannya juga kita setting, kita ganti warna biru, ketebalannya kita ganti 1,5. Ini juga kita ganti biru, warna biru. Nah udah jadi seperti ini ya. Kemudian untuk datanya kita akan mulai dari data 0 ya. Ini kan masih -5 ya. -5 kan nggak ada menit, waktu -5 menit. Kita double klik. Untuk scale kita setting ke 0 ya, apply. Nah sudah geser ya. Kemudian untuk yang vertikal juga 0 from-nya. Oke. Nah ini udah geser semua ya, di sumbu Y sama sumbu X mulai datanya dari nilai 0. Udah benar. Kemudian ini kita geser. Nah ini sudah bisa ya. Kemudian kita bisa beri, ini masih -2 ya, kita double klik dulu, scale, ini mulai dari 0, apply. Oke. Nah udah berubah ya, ini jadi mulainya dari 0. Ini juga kita setting mulainya dari 0, double klik, scale. Nah ini masih -0,025 ya, kita setting ke 0, apply. Oke. Nah udah berganti ini, dan mulainya dari 0 ya untuk turnover frekuensi. Kemudian kita akan memberikan garis di bagian top ya, di bagian atas. Kita double klik di garisnya, kemudian pilih line and text, kita pilih top. Nah bagian show line and text kita centang dan kita apply. Nah udah terlihat ya untuk garis atasnya. Kemudian kita ingin menghilangkan garisnya ya, karena ini kan datanya di sumbu Y ya, yang di atas sebenarnya nggak perlu juga. Kemudian kita bisa stylenya major text kita non, minor text juga kita non, kita apply. Nah udah hilang kan data untuk major textnya atau untuk garis kecil-kecilnya. Kita pilih OK. Nah ini kan masih lebar ya rentangannya, titik-titiknya masih kurang banyak. Itu biasanya di data minor text ya. Ini untuk major textnya 10 ya, 10, 20, 30 intervalnya. Kita double klik. Kita ingin menambahkan minor textnya, pilih scale. Nah ini minor textnya masih 1 ya, jadi rentak masih 1 titiknya saja
antara rentang nilai mayortixnya, kita ganti 9 misalkan. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Kita pilih untuk mayortix, kita ganti 5 supaya lebih jelas nilainya. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian yang vertikal kita juga ganti sama ya. Kita setting misalkan ini value-nya kita ganti 10 ya untuk mayortix. Nah, akan menjadi seperti ini. Untuk minortix-nya kita ganti 4 misalkan. Akan menjadi seperti ini. Kita oke. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, grafiknya tampilannya juga lebih bagus untuk di keperluan artikel ilmiah ya, cukup bagus. Kita pilih copy grab as image. Caranya di klik kanan, kemudian copy grab as image, kemudian kita resolusinya 600 misalkan, copy, kita tunggu. Nah, ini sudah loading, sudah selesai. Kemudian kita paste ya di MS Word. Kita paste. Akan menjadi, nah ukurannya sangat besar ya. Jadi resolusinya ini cukup bagus. Gambarnya cukup besar ya. Kita pilih ini saja. In front of text. Jadi bisa tidak mengubah tulisan atau gambar. Ketika kita menggeser-geser gambarnya, kita bisa crop dulu untuk bagian yang tidak diperlukan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa ini ya, berikan caption ya, misalkan figure 1 performance of catalyst. Nah, ini sudah jadi, teman-teman bisa gabungkan dulu gambarnya CTRL, kemudian klik di dua gambarnya, double klik, kemudian group. Nah, ini sudah dijadikan satu ya gambarnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya, bagaimana cara mengolah data grafik dari multiple Y ya, multiple Y mulai dari 2Y dan 3 kolom data Y atau 3 sumbu Y menggunakan software Origin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.